Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Pemerintahannya berpusat di Balai Kota Semarang yang terletak di Jalan Pemuda nomor 148. Didesain dengan arsitektur yang megah dan monumental, Balai Kota ini mencerminkan keberlanjutan sejarah dan budaya Kota Semarang. Akulturasi yang telah lama membentuk Kota Semarang dengan berbagai citra dan gambaran. Pertama, dalam ranah budaya, Kota Semarang dihargai karena memelihara warisan sejarahnya, merayakan keberagaman, dan melestarikan tradisi lokal dengan harmoni yang khas. Hal ini tercermin dari peninggalan bersejarah seperti Tugu Muda, Lawang Sewu, dan Museum Mandala Bakti. Kedua, dalam hal kuliner, citra Kota Semarang mencerminkan keanekaragaman rasa dan pengaruh dari berbagai tradisi kuliner. Beberapa kuliner yang terkenal di Kota Semarang antara lain lumpia Semarang, bandeng presto, dan tahu gimbal. Terakhir, dalam bidang pendidikan, citra Kota Semarang menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang relevan dengan tuntutan zaman. Adanya inisiatif dan kerjasama dalam bidang pendidikan telah menghasilkan banyak lembaga pendidikan yang berkualitas di kota ini, terutama Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Semarang. SMA Negeri di Kota Semarang berdiri pada tanggal 1 Agustus 1950. Dibagi menjadi SMA Negeri bagian A dan bagian B. Kedua sekolah ini menempati gedung bekas Burger School yang berlokasi di Jalan Taman Menteri Supeno 1 Semarang. Kemudian SMA bagian A dipindah ke Jalan Pemuda nomor 149 Semarang yang dikenal sebagai SMU Negeri 3 Semarang. Pada tahun 1955, SMA Negeri bagian B dipecah menjadi dua, SMA Negeri 1 bagian B dan SMA Negeri 2 bagian B. Pada tahun 1960 hingga 1961 terjadi perubahan nama dan status, yaitu SMA Negeri 1 bagian B menjadi SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 2 bagian B menjadi SMA Negeri 2 Semarang. Pada tahun 1978, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 dipecah menjadi dua lokasi. SMA Negeri 1 Semarang tetap menempati gedung bekas HBS di Jalan Taman Menteri Supeno 1 Semarang. Sedangkan SMA Negeri 2 Semarang dipindahkan ke Jalan Sendang 2 Baru nomor 1 Semarang. SMA Negeri 2 Semarang merupakan institusi pendidikan jenjang menengah atas yang memiliki branding berbudaya. Secara administratif terletak di Jalan Sendang 2 Baru nomor 1. Sekolah menengah atas yang berdiri sejak tahun 1950 ini memiliki visi terwujudnya sekolah yang menghasilkan insan berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, berwawasan kebangsaan, dan lingkungan hidup. Adapun misi SMA Negeri 2 Semarang adalah 1. Mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pembiasaan pelaksanaan ibadah di lingkungan sekolah. 2. Mengoptimalkan interaksi sosial dengan membudayakan senyum, salam, sapa, sopan dan santun dalam kehidupan sebagai cerminan keunggulan budi pekerti. 3. Merealisasikan slogan prestasi sebagai budaya dengan mendorong dan menstimulasi tumbuhnya prestasi dari segenap warga sekolah dari berbagai bidang. 4. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menumbuh kembangkan keterampilan abad 21 untuk membina potensi peserta didik agar dapat meraih prestasi di bidang akademik, baik UN, KSN, SNMPTN, SBMPTN, ujian mandiri, dan pendidikan kedinasan sesuai minat peserta didik. 5. Mengoptimalkan pembinaan potensi keterampilan kreasi dan seni dalam meraih prestasi di bidang non-akademik dari berbagai lomba. 6. Melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah dengan pagelaran seni, budaya, dan karya peserta didik di sekolah dengan menumbuh kembangkan prakarsa peserta didik dalam bidang kewirausahaan. 7. Mengembangkan sekolah menjadi community school dalam pengembangan sikap nasionalisme, patriotisme, kepedulian sosial, dan pencitraan sekolah. 8. Mengoptimalkan sarana-prasarana yang dapat mendukung terwujudnya sekolah yang berwawasan wiyata Mandala. 9. Mengembangkan sekolah menjadi tempat pembelajaran dan pengembangan sikap dan kepedulian terhadap pelestarian, pencegahan kerusakan, pencegahan pencemaran lingkungan hidup,
guna menuju sekolah adiwiyata. 10. Menumbuh kembangkan gerakan literasi sekolah dengan mengembangkan melek literasi menuju integrasi literasi, baik bidang teknologi, budaya, ekonomi, informasi, dan literasi keuangan. 11. Mewujudkan sistem pengelolaan sekolah yang berciri manajemen berbasis sekolah dalam upaya optimalisasi layanan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang harus dilayani. Perpustakaan SMA Negeri 2 Semarang mengoleksi berbagai bahan pustaka yang berisi tentang sumber informasi, baik berupa buku maupun non-buku sebagai sumber belajar warga sekolah. Berbagai koleksi tersebut disusun dengan rapi, terorganisasi, dan teratur sesuai dengan jenisnya. Terdapat 2 buah meja besar di bagian tengah perpustakaan, yang masing-masing dilengkapi dengan 10 kursi sebagai tempat membaca. Selain itu, perpustakaan SMA Negeri 2 Semarang juga menyediakan meja pendek bagi pengunjung yang ingin lesehan. Terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh para pengunjung perpustakaan, serta terdapat struktur kepengurusan yang jelas dan terarah. Laboratorium Kimia SMA Negeri 2 Semarang memiliki letak yang strategis karena dekat dengan kantin dan koperasi. Ruangan ini difasilitasi 2 buah pendingin ruangan dan terdapat 8 meja panjang yang masing-masing dilengkapi dengan 4 hingga 6 kursi. Terdapat papan tulis putih dan LCD proyektor guna mendukung kelancaran pembelajaran. Beberapa alat laboratorium kimia antara lain peralatan praktikum seperti tabung reaksi, lagu takar, buret, Erlenmeyer, pipet, gelas kimia, dan lain-lain. Setiap sisi ruangan juga dilengkapi dengan wastafel untuk membersihkan peralatan setelah praktikum. Laboratorium Biologi SMA Negeri 2 Semarang terletak di samping Laboratorium Kimia. Beberapa peralatan yang terdapat di Laboratorium Biologi antara lain torso, awetan basah hewan, awetan histologis hewan, mikroskop monokuler, mikroskop binokuler, mikroskop trinokuler, dan alat-alat gelas. Selain itu, Laboratorium Biologi Semanda dilengkapi dengan carta atau gambar-gambar organ yang terpasang di bagian dinding atas ruangan. Ruangan ini juga memiliki 4 wastafel di setiap sudutnya. Laboratorium Fisika SMA 2 Semarang adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh sekolah tersebut untuk mendukung kegiatan belajar mengajar fisika. Laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai alat dan bahan yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen fisika, seperti kabel, stand, holder, multimeter, osiloskop, generator, trafo, lensa, cermin, dan lain-lain. Laboratorium ini juga menjadi tempat bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka di bidang fisika, seperti lomba atau penelitian. Ruang laboratorium komputer di SMA Negeri 2 Semarang berjumlah 2, yakni Laboratorium Komputer A dan B. Masing-masing ruangan terdiri dari meja-meja yang rapi dan terorganisir. Setiap meja dilengkapi dengan komputer, monitor, dan perangkat input, dilengkapi dengan 2 buah AC, papan tulis, dan lemari yang dapat menyimpan dokumen serta perangkat lunak. Laboratorium ini memancarkan atmosfer serius dan fokus, sehingga siswa atau guru dapat menjalankan proyek-proyek teknologi dengan efisiensi tinggi. Ruang UKS atau Unit Kesehatan Sekolah SMA Negeri 2 Semarang dirancang untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada siswa. UKS mencakup berbagai kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan rutin, penyuluhan tentang gaya hidup sehat, dan penanganan pertolongan pertama. Beberapa fasilitas yang terdapat di ruang UKS SMA Negeri 2 Semarang meliputi ranjang sebagai tempat istirahat siswa yang sedang sakit, lemari obat, peralatan kesehatan, dan papan informasi kesehatan. Tujuan utamanya adalah menjaga kesehatan siswa serta mendukung pembelajaran yang optimal di lingkungan sekolah. Ruang konseling adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh SMA Negeri 2 Semarang untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, guru, dan orang tua. Ruang konseling dilengkapi dengan komputer, printer, dan internet yang dapat digunakan untuk mengakses data, informasi, dan sumber daya yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Ruang ini digunakan untuk melakukan konseling, baik individu, kelompok, maupun kelas. Di sebelah kanan perpustakaan terdapat ruang kesenian yang digunakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarang sebagai tempat belajar dan berlatih alat musik gamelan, terutama bagi siswa kelas 11 dalam mata pelajaran seni karawitan. Ruangan ini juga digunakan oleh para siswa yang mengikuti Semanda Laras untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan berlatih lomba. Terdapat berbagai jenis alat musik gamelan, diantaranya saron demung, saron barung, saron penerus,
bonang barung, bonang penerus, gong, kempul, kenong, selentem, kendang, dan ketuk kemyang. Terdapat 2 buah papan tulis putih di bagian depan ruangan ini. Tujuannya untuk belajar notasi sebelum memainkan alat musik gamelan. SMA Negeri 2 Semarang memiliki 36 ruang kelas. Pada setiap kelas berisi 18 meja siswa dan 1 meja guru, serta terdapat 36 kursi siswa dan 1 kursi guru. Setiap kelas juga difasilitasi dengan 2 buah pendingin ruangan. Selain itu, terdapat LCD proyektor dan speaker yang memudahkan kegiatan belajar mengajar. Siswa juga dapat menumpahkan peta, grafik, atau materi pembelajaran yang ditempel di dinding kelas. Bagian kanan dan kiri ruangan dilengkapi dengan jendela sebagai pencahayaan alami dan sirkulasi udara. Desain ruang kelas tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran siswa. Ruang Wakil Kepala Sekolah atau Ruang Waka adalah tempat di mana berbagai kegiatan terkait manajemen sekolah dan pembinaan dilakukan. Ruangan ini biasanya dilengkapi dengan meja kerja, kursi, komputer, dan perlengkapan administratif lainnya. Di sini, Wakil Kepala Sekolah melakukan tugas-tugas. Ruang Kepala Sekolah mencerminkan aura kepemimpinan dan tanggung jawab. Terdapat tumpukan dokumen serta rak buku yang berisi sumber-sumber ilmu dan referensi untuk mendukung pengambilan keputusan. Di dinding terpampang berbagai prestasi sekolah yang membanggakan. Ruang tamu guru terletak di antara ruang kepala sekolah dan ruang wakil kepala sekolah. Ruang tamu guru ini memancarkan kehangatan dengan ciri khas dinding dari kayu. Kayu yang dipilih memberikan sentuhan hangat dan alami ke dalam ruangan. Di salah satu sisi ruangan juga terpajang foto mantan kepala sekolah SMA Negeri 2 Semarang. Berbagai sertifikat penghargaan yang pernah diraih oleh sekolah terpasang di dinding di ruangan ini, serta terdapat beberapa kursi empuk yang ditempatkan di sekitar meja kayu yang kokoh. Ruang pertemuan adalah salah satu fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 2 Semarang untuk menyelenggarakan berbagai acara seperti seminar, rapat, dan lain-lain. Ruang ini difasilitasi meja, kursi, LCD proyektor, mikrofon, dan AC. Ruang pertemuan menjadi tempat untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan ide-ide baru bagi peserta pertemuan. Ruang ini juga menjadi tempat untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait. Ruang tata usaha merupakan area administratif di SMA Negeri 2 Semarang. Ruangan ini digunakan untuk kegiatan seperti pengelolaan dokumen, penerimaan tamu, dan penyelenggaraan administrasi umum. SMA Negeri 2 Semarang memiliki 3 jenis lapangan. Yang pertama, lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini terletak di depan Aula Geraha Widyatama SMA Negeri 2 Semarang. Lapangan ini memiliki dimensi yang standar untuk pertandingan sepak bola, dengan 2 buah gawang di setiap ujung lapangan. Yang kedua, terdapat lapangan basket yang berlokasi dekat dengan pintu gerbang selatan. Lapangan ini memiliki dimensi standar dengan garis-garis batas yang jelas, serta terdapat 2 ring basket di ujung lapangan. Yang ketiga, lapangan voli. Lapangan voli ini berada di antara lapangan sepak bola dan lapangan basket, dibagi menjadi 2 area yang sama dengan net voli yang terpasang di tengahnya. Aula SMA Negeri 2 Semarang bernama Geraha Widyatama. Aula Geraha Widyatama merupakan salah satu gedung serbaguna, aset terbesar SMA Negeri 2 Semarang. Aula ini memiliki 8 pintu masuk dan 25 buah pendingin ruangan. Terdapat juga LCD proyektor yang digunakan untuk membantu mempromosikan berbagai hal kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarang. Aula SMA Negeri 2 Semarang memiliki panggung untuk acara-acara pentas seni yang diadakan sekolah, serta sering digunakan untuk olahraga senam dan badminton. Selain itu, gedung Aula Geraha Widyatama juga dapat disewakan untuk keperluan resepsi pernikahan, pertemuan, konser musik, ajang promosi produk, ataupun acara lain yang melibatkan banyak audiens. Masjid Al-Hidayah merupakan masjid SMA Negeri 2 Semarang. Masjid bernuansa hijau dan putih ini bersebelahan dengan Aula Geraha Widyatama, sehingga warga sekolah dan para tamu dapat beribadah di tempat ini. Ruangan masjidnya bagus, luas, bersih, dan nyaman. Masjid Al-Hidayah memiliki 2 lantai, di mana lantai 1 untuk jamaah laki-laki dan lantai 2 untuk jamaah perempuan. SMA Negeri 2 Semarang memiliki greenhouse untuk menciptakan kondisi lingkungan yang dikehendaki dalam pemeliharaan tanaman. Lokasinya ada di sudut sekolah, berada di samping kamar mandi laki-laki. Bangunan bernuansa hijau dan abu-abu ini memberikan kesan yang asri dan alami. Greenhouse SMA Negeri 2 Semarang dikelola oleh Bapak Ibu Guru dan tim adiwiyata sekolah. Bangunan ini menjadi media pembelajaran yang sangat baik bagi peserta didik.
SMA Negeri 2 Semarang memiliki taman sekolah bernama Taman Literasi Digital. Tempat ini sangat asri dan hijau, sehingga siapapun yang melihat akan dibuat takjub olehnya. Terdapat 6 gazebo, yang masing-masing terdiri atas 1 meja dan 4 tempat duduk. Di bagian tengah, terlihat nama dari taman ini, yaitu Taman Literasi Digital, serta terdapat bunga-bunga yang disusun dalam bentuk lingkaran. Taman ini dimanfaatkan baik oleh siswa, guru, PPL atau PPG, ataupun karyawan SMA Negeri 2 Semarang. Banyak kegiatan yang dilakukan seperti diskusi kelompok, pemberian arahan dari guru kepada PPL atau PPG, serta pembuatan tugas video. Kolam ikan di Semanda terletak di sebelah Masjid Al-Hidayah. Dikelola oleh tim Adiwiyata Sekolah, kolam ini sering digunakan sebagai sarana edukasi, mengajarkan siswa tentang kehidupan akuatik dan tanggung jawab dalam merawat lingkungan. Selain itu, kolam ikan di sekolah juga menjadi elemen estetis yang menambah keindahan lingkungan sekolah. Joglo merupakan salah satu bangunan baru di SMA Negeri 2 Semarang. Bangunan ini menempati lahan bekas ruang kepala sekolah. Bagi siapa saja yang masuk ke halaman SMA Negeri 2 Semarang melalui pintu depan, akan disambut dengan bangunan joglo yang sangat kokoh dan megah. Bangunan ini biasanya digunakan oleh para siswa untuk diskusi, para guru untuk melakukan berbagai kegiatan, serta sebagai aplikasi pembelajaran di luar kelas oleh siswa dan guru. Selain itu, joglo juga dimanfaatkan oleh ekstrakurikuler Sri Kandi Bisma yang bergerak dalam bidang kesenian tari tradisional untuk berlatih setiap minggunya. Koperasi SMA Negeri 2 Semarang menyediakan berbagai barang yang dibutuhkan oleh siswa seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, perlengkapan olahraga, minuman, dan makanan ringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Selain berkontribusi terhadap pendapatan sekolah, koperasi ini juga mengajarkan siswa tentang konsep bisnis dan manajemen keuangan. Pelayanan yang ramah membuat para siswa yang berkunjung ke koperasi merasa nyaman. SMA Negeri 2 Semarang memiliki 8 kantin yang berperan menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman untuk siswa, guru, dan staf sekolah. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga sebagai area sosial, di mana siswa dapat berinteraksi dan bersantai selama waktu istirahat. SMA Negeri 2 Semarang memiliki beberapa kamar mandi dengan letak yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kamar mandi Semanda difasilitasi dengan toilet, keran air, gayung, wastafel, dan keranjang sampah. Pada kamar mandi juga terdapat cermin untuk berkaca. Tidak hanya untuk siswa, guru pun mempunyai banyak kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Semua warga SMA Negeri 2 senantiasa menjaga kebersihan fasilitas ini sehingga aman dan nyaman saat digunakan. SMA Negeri 2 Semarang memfasilitasi tempat parkir kendaraan, baik bagi siswa maupun guru. Fungsinya tidak hanya untuk memberikan fasilitas parkir, tetapi juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di area parkir sekolah. Ruang audiovisual atau lebih dikenal dengan ruang advis merupakan fasilitas yang dirancang khusus untuk menyajikan materi pembelajaran secara audiovisual kepada siswa. Bukan hanya sebagai tempat pembelajaran, advis juga sebagai ruang penting untuk pertemuan dan berbagai acara lainnya. MPK atau Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 2 Semarang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyalurkan aspirasi siswa kepada pihak sekolah, serta mengawasi dan mengevaluasi kinerja OSIS, organisasi siswa intrasekolah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana program kerja sekolah. HWTD merupakan organisasi kepramukaan di SMA Negeri 2 Semarang. Ambalan Hayam Wuruk Tribuana Tunggadewi memiliki program kerja unggulan yang disebut GPS. Rohani Islam atau Rohis merupakan sebuah organisasi keagamaan bagi siswa-siswi Muslim SMA Negeri 2 Semarang. BES atau Berkati Sekolah Tercinta adalah persekutuan siswa-siswi Kristen di SMA Negeri 2 Semarang. Pedalaman Iman Katolik atau PIK adalah organisasi keagamaan umat Katolik di SMA Negeri 2 Semarang. Paski Semanda berdiri sejak tahun 1987 dan saat ini sudah berumur 35 tahun. SDP atau Sasma Dwi Pala yaitu ekstrakurikuler bagi para pencinta alam. Ekstrakurikuler cheerleader terbentuk pada tahun 2012. Futsal Semanda merupakan ekstrakurikuler yang memiliki tujuan untuk menyalurkan minat dan bakat siswa. Semanda Band
sebagai ekstrakurikuler bagi siswa-siswi yang gemar dan berbakat dalam bidang musik. Taekwondo Semanda merupakan ekstrakurikuler yang biasanya berupa latihan tendangan dengan menggunakan sasaran dan juga latihan fight. Komunitas debat yang lebih dikenal dengan combat. English Conversation Club bergerak di bidang bahasa dan sastra Inggris. Gesoku merupakan ekstrakurikuler untuk mengisi minat siswa-siswi dalam mendalami dunia Jejepangan. PMR Kanada yang berarti Palang Merah Remaja. Semanda Laras yang bergerak di bidang seni karawitan. Semanda Choir yang mewadahi siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarang dalam seni menyanyi. Anjamil Hidayat sebagai ekstrakurikuler Bana yang bergerak dalam bidang kesenian Islam. FOSA merupakan rumah bagi para siswa SMA Negeri 2 Semarang pecinta bidang fotografi. Semanda Movie Society atau disingkat SMS sebagai ekstrakurikuler yang bergerak dalam bidang perfilman. Semanda Work at Technology atau SWAT yang bertujuan menjadikan anggotanya menguasai teknologi komputer dan dunia digital. Dalam bidang seni lukis dan gambar, SMA Negeri 2 Semarang memiliki ekstrakurikuler KUAS, singkatan dari Kumpulan Anak Seni Semanda, Karya Ilmiah Remaja, sebagai sarana pengembangan kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Semarang, terutama dalam bidang karya tulis dan penelitian. Kemudian, untuk melestarikan kesenian tradisional, SMA Negeri 2 Semarang menghadirkan ekstrakurikuler Sri Kandi Bisma dalam kesenian tari modern yang dikemas dalam ekstrakurikuler bernama Revolution Dance Crew. Lalu, Geografi dan Universe atau Geoverse bergerak di bidang geografi. Akuntansi merupakan sebuah ekstrakurikuler yang dibentuk dengan tujuan mengakomodasi kompetisi-kompetisi yang berhubungan dengan bidang ekonomi maupun akuntansi. Semanda Basketball merupakan ekstrakurikuler yang sangat digandrungi oleh anak muda yang ingin menjaga kebugaran tubuh serta melatih keterampilan dan koordinasi dalam permainan bola beregu. Voli Semanda merupakan ekstrakurikuler yang berawal dari banyaknya siswa yang memiliki hobi, minat, dan bakat dalam olahraga voli. Badminton Semanda merupakan ekstrakurikuler badminton sebagai wadah bagi siswa-siswi yang memiliki minat dan bakat dalam menekuni olahraga badminton di SMA Negeri 2 Semarang. Adiwiyata Semanda Berbudaya. Program ini berasal dari pengembangan branding SMA Negeri 2 Semarang, yakni berbudaya, yang juga mencakup aspek taman belajar yang menyebutkan bahwa warga SMA Negeri 2 Semarang adalah masyarakat yang mencintai lingkungannya, baik lingkungan alam maupun sosialnya. SMA Negeri 2 Semarang telah meraih penghargaan Adiwiyata tingkat kota melalui gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah sejak tahun 2013. Festival Film Semanda merupakan event perfilman yang diadakan SMA Negeri 2 Semarang sejak tahun 2017. Kegiatan ini berawal dari pembelajaran bahasa Indonesia materi drama kelas 11. Seiring berjalannya waktu, para guru melihat adanya potensi siswa dalam bidang IT, terutama dalam mengedit video. Expo Kampus atau Kampus Expo 2024 digelar dalam rangka membantu peserta didik SMA Negeri 2 Semarang melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Acara Expo Kampus 2024 di SMA Negeri 2 Semarang merupakan bukti nyata bahwa sekolah peduli dengan masa depan peserta didik. Menurut Ibu, siswa-siswi SMA 2 Semarang itu sangat antusias dalam mengikuti berbagai jenis perlombaan, baik itu yang akademik ataupun non-akademik, karena ketika Ibu share berbagai info lomba tersebut, mereka sangat antusias untuk mengikuti tidak hanya satu lomba tetapi beberapa lomba, sehingga hampir setiap minggu SMA 2 itu menghasilkan prestasi dari siswa-siswi yang sedang mengikuti perlombaan. Pada tahun 2022, SMA Negeri 2 Semarang itu mendapatkan penghargaan sebagai sekolah yang meraih prestasi dari siswa-siswi terbanyak secabang dinas wilayah 1 pendidikan dan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Sehingga di sini SMA Negeri 2 Semarang itu sangat unggul dalam prestasi, dan tahun 2023 SMA Negeri 2 mencatat lebih dari 100 prestasi yang sudah ditorehkan.
kurikulum di SMA Negeri 2 Semarang ini ada 2 kurikulum. Kelas 10 dan 11 itu menggunakan Kurmer atau kurikulum merdeka, sedangkan yang kelas 12 itu menggunakan kurikulum 2013. Tapi walaupun kurikulumnya 2013, tapi untuk yang kelas 3 ini penyesuaian. Jadi penyesuaiannya dengan kurikulum merdeka ya. Misalnya di sistem penilaian itu, kalau dulu waktu kelas 11 itu nilai psikomotorik sama nilai kognitif itu sendiri-sendiri ya, tapi sekarang nilainya jadi satu. Terus di rapot itu juga ada sikapnya itu ganti dengan profil pelajar Pancasila ya, di situ ada. Sedangkan di kurikulum merdeka, sedikit informasi ya, di kurikulum merdeka itu dari sistem penilaian dulu ya. Dari sistem penilaian itu ada 3 penilaian, ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif. Diagnostiknya ada 2. Diagnostik untuk yang kognitif itu untuk tes ya. Jadi tujuan dari diagnostik adalah untuk menentukan mengetahui kemampuan awal. Jadi diberikan kalau kelas 10 awal itu misalnya diberikan soal-soal waktu di SMP. Jadi Bapak Ibu guru tuh pengen tahu pengetahuan awal kalian itu kemampuannya sampai mana. Itu yang kognitif. Kalau yang non kognitif itu seperti mengetahui gaya belajar, minat kalian di mana. Kalau di SMA 2 itu kita kerjasama ya dengan lembaga dari psikotes ya. Itu biasanya nanti diolah sama BK, nanti diinformasikan ke wali kelas, dan nanti dari situ Bapak Ibu bisa menganalisis ya bakat-bakat anak-anak itu di mana, gaya belajarnya seperti apa, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kelompok. Kalau untuk yang formatif itu biasanya tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik ya. Kalau yang terakhir adalah sumatif. Kalau sumatif biasanya di akhir ya, dan biasanya dimanfaatkan Bapak Ibu untuk ke nilai rapor ya. Alhamdulillah 2 tahun ini sudah mulai terbentuk komunikasi yang baik dengan para alumni, karena tahun kemarin itu sudah mulai diadakan musyawarah nasional terkait alumni. Jadi di sana mulai dibentuk kepengurusannya, sehingga mulai dari tahun kemarin itu terkumpul banyak alumni, bahkan sudah sampai ribuan, sehingga mulai tertata dari masing-masing angkatan. Jadi setiap masing-masing angkatan itu ada penanggung jawabnya sendiri sampai angkatan yang terakhir kemarin baru lulus. Bahkan ini di bulan April akan ada reuni akbar angkatan 2014, itu sebagai bentuk bahwa komunikasi yang baik antara sekolah dengan para alumni terjalin dengan baik. Salah satu visi misi SMA Negeri 2 Semarang adalah meningkatkan prestasi peserta didik di segala bidang. Untuk mencapai kesuksesan anak-anak dalam mencapai prestasi itu, diantaranya kita selalu terapkan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di antaranya tata tertib itu kita lakukan guna untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan tata tertib. Seperti misalnya ada anak-anak yang merasa tertekan, anak-anak yang merasa terancam, dan lain sebagainya. Hal itu maka kita perlu dampingi anak-anak supaya dalam melaksanakan kegiatan belajar itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu, di SMA Negeri 2 Semarang sudah dideklarasikan sekolah ramah anak, di mana di dalamnya tidak ada anak yang merasa tertekan, anak yang dibully, anak yang terpinggirkan. Semua anak mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai waktu yang sama untuk belajar dengan nyaman, aman, dan tertib, sehingga dalam kesehariannya, dalam mengikuti pembelajarannya bisa terlaksana dengan baik, dan anak-anak bisa meningkatkan prestasi baik di dalam ilmu maupun di luar pembelajaran. Terima kasih. SMA 2 Semarang mempunyai branding berbudaya. Dari branding itu, maka seluruh komponen sekolah mulai dari siswa, guru,
karyawan, seluruh stakeholder sekolah itu berupaya memajukan sekolah dengan branding berbudaya tersebut. Prestasi banyak sekali di SMA ini, hampir setiap hari ada prestasi yang tertoreh. Seluruh Bapak Ibu guru mengajar dengan sepenuh hati, membimbing anak-anak dari mulai kelas 10, 11, 12, dan nantinya pada kelulusan yang harus ditapaki sebagai lulusan SMA masuk ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang diidam-idamkan oleh siswa. Anak-anak lulusan SMA Negeri 2 Semarang ternyata banyak sekali yang diterima di perguruan tinggi, mulai jalur SNBP, SNBT, UM, sekolah kedinasan, dan lain-lain. Dari ranking sekolah SMA tercinta ini pada tahun 2022 itu merupakan sekolah negeri dengan ranking kedua setelah SMA 3. Jadi cukup membanggakan bagi kita semua, sekolah yang berada di Jalan Sendang Guo ini ternyata punya level yang tidak kalah dengan sekolah yang di Jalan Pemuda. Oleh karena itu, mari seluruh komponen sekolah, siswa, guru, karyawan, orang tua, keluarga besar SMA Negeri 2 Semarang untuk terus berupaya memajukan sekolah tercinta ini. Pastinya merasa bangga dan merasa sangat senang setelah 3 tahun bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Semarang. Baik dari dukungan dari Bapak Ibu guru, support, pengajaran, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim di SMA Negeri 2 Semarang atas berkat dukungan dan pengajaran atau bimbingan dari Bapak Ibu guru, baik kegiatan internal maupun eksternal atau dalam artian sebagai perlombaan atau kompetisi, selama 3 tahun bersekolah di SMA Negeri 2 Semarang, alhamdulillahirrahmanirrahim saya mendapatkan kurang lebih 18 atau 19 prestasi yang dimana baik dalam tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Hal atau pengalaman yang luar biasa dari kompetisi-kompetisi berikut adalah di mana saya menjadi seorang duta SMA tahun 2023 yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana dibawahi juga oleh Direktorat SMA. Nah, adanya duta SMA ini mungkin teman-teman sekalian banyak yang belum tahu atau belum paham. Jadi duta SMA adalah sebuah perpanjangan tangan dari Direktorat SMA yang bertugas untuk menyalurkan program kerja dari Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan untuk disalurkan di provinsinya masing-masing. Kesan saya saat memasuki SMA Negeri 2 Semarang sebenarnya cukup banyak, terkhususnya pada hari pertama masuk sekolah atau yang biasa kita sebut dengan MPLS. Saya sangat terkesan dengan pertunjukan yang telah ditampilkan oleh masing-masing ekstrakurikuler, serta fasilitas yang diberikan sekolah kepada kami, para siswa, juga tidak setengah-setengah. Kami diberikan LCD, proyektor, AC pada masing-masing kelas, serta WiFi yang sangat memadai. Selain itu, pihak sekolah juga sangat memperhatikan pendapat para siswa. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya program kerja Sarasehan yang dilaksanakan oleh MPK. Sarasehan meliputi Sarasehan ekstrakurikuler, sarana prasarana, tata tertib, dan juga kurikulum. Tunggu apa lagi? Yuk join SMA Negeri 2 Semarang. Bapak dan Ibu guru juga sangat ramah dengan seluruh siswa dan siswi di SMA Negeri 2 Semarang. Siswa dan siswi SMA Negeri 2 Semarang juga memiliki kolaborasi yang baik dalam bekerja sama dan meraih kesuksesan. Siswa dan siswi yang memiliki prestasi yang unggul untuk mencetak berbagai lulusan yang menyebar di seluruh Indonesia. SMA Negeri 2 Semarang akan sukses dalam mencetak generasi emas di tahun 2045. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semanda.